Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya dan kita akan membahas daripada tanda-tanda orang yang terindikasi atau yang diganggu oleh bangsa jin, baik itu jin kiriman ataupun itu jin penasaran, jin zalim, sihir, ataupun juga ain. Ciri-ciri gangguan jin atau serangan sihir ini bisa kita lihat daripada yang pertama, emosional kita. Emosi kita yang tinggi dan sulit dikendalikan. Semisal ada seorang istri yang suka membantah suami atau anak, suka membantah kepada kedua orang tuanya dengan sorot mata yang begitu tajam, seperti sorot mata yang penuh dengan kedendaman. Nah, maka ini adalah salah satu indikasi. Atau mungkin seorang istri suka memaki-maki suaminya karena masalah sepele dan kecil. Atau mungkin seorang suami yang suka marah-marah kepada istrinya karena masalah sepele. Dan intinya adalah emosional yang tidak terkontrol. Nah, ini adalah salah satu daripada indikasi seseorang yang terkena daripada gangguan jin. Yang kedua yaitu sering ragu atau was-was, ketakutan tanpa sebab yang jelas hampir di setiap aktivitas. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, was-was dalam setiap aktivitas, ragu-ragu dalam setiap aktivitas. Ini adalah salah satu juga indikasi daripada seseorang yang terkena gangguan jin. Yang ketiga yaitu adanya dorongan kuat untuk melakukan perbuatan maksiat yang berulang-ulang, disertai dengan kemalasan dan kelesuan luar biasa untuk melakukan aktivitas sholat dan ibadah lainnya, terutama sholat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Ini perlu kita ketahui bersama bahwasanya sholat ini adalah pembenteng, adalah perisai daripada seorang muslim. Dan kita tahu bahwasanya sholat yang wajib dilakukan oleh seorang laki-laki ialah berjamaah di masjid tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan yang pertama kebebasan daripada sifat munafik. Nah, apakah sifat munafik itu? Sifat munafik itu yang pertama, idza hadasa kadzaba, idza wa'ada akhlafa, idza tu'mina khan. Idza hadasa kadzaba, apabila dia berbicara suka berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia ini berjanji suka mengingkari janjinya. Wa idza tu'mina khana, dan apabila dia dipercaya maka dia berkhianat. Nah, ini salah satu daripada sifat munafik. Atau bisa juga kita lihat pada diri kita. Salah satu sifat munafik dalam diri kita adalah kita mampu mengucapkannya, kita mampu mengatakannya, kebaikan-kebaikan, ceramah-ceramah, tausiah, mengajak kepada Allah, tetapi diri kita masih melanggarnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Murka besar, Allah murka besar kepada kita yang mampu mengatakannya, tetapi kita tidak mampu merealisasikannya, tidak mampu melaksanakannya. Ini harus hati-hati juga bagi para dai-dai, para mubalik, para penceramah-penceramah. Banyak mereka yang mengajak kepada Allah, mengajak sholat berjamaah, tapi dirinya sendiri tidak sholat berjamaah. Nah, ini perlu kita koreksi diri kita masing-masing. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, ini juga termasuk salah satu gangguan. Kemudian gangguan selanjutnya adalah sulit untuk khusyuk dalam sholat. Mengerjakan sholat ini sulit sekali untuk khusyuk. Sering lupa rakaat, sering lupa bacaannya. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, maka apabila sering lupa rakaat, sering lupa bacaannya, ini juga termasuk salah satu indikasi. Contohnya seperti dia sudah bertakbir Allahu Akbar, sudah rakaat pertama, sudah rakaat kedua. Kemudian dia berpikir, tadi saya sudah
Rakaat pertama atau rakaat kedua ya? Nah, ini termasuk salah satu gangguan hadirin. Kemudian hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, gangguan yang selanjutnya adalah sesak nafas dan ngantuk berat saat membaca Al-Qur'an. Tidak bisa membaca lebih dari 30 ayat. Ataupun kalau dia membaca dari 30 ayat, tenggorokannya terasa gatal, terhenti sama sekali. Nah, kemudian saat membaca Al-Quran bawaannya ingin tertidur, dan saat baru membuka mushaf bawaannya malas. Nah, ini juga salah satu gangguan daripada jin. Kemudian yang keenam adalah melemahnya hati, suka minderan. Nah, suka minder, ini juga salah satu indikasi. Suka menghayal, suka melamun, menyendiri, kemudian mengurung diri di kamar secara berlebihan, atau mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Nah, ini hati-hati, suka menyendiri, duduk sendiri, di pojok sendiri. Nah, kalau mentadaburi Al-Quran, kalau mentadaburi alam, ini tidak masalah. Tapi kalau menyendiri, melamun sendiri, nah, ini tidak boleh. Kemudian yang ketujuh, cepat lesu dan merasa capek, juga ngantuk saat dalam aktivitas kerja. Yang kedelapan, sulit konsentrasi atau fokus pada sebuah tujuan, sering gagal, kemudian dan terganggu pikiran. Semisal dia ingin naik jabatan, terobsesi naik jabatan. Setelah dia terobsesi naik jabatan, ternyata dia tidak naik jabatan. Kemudian semuanya jadi kecewa, jadi malas bekerja dan lain sebagainya. Ini termasuk indikasi. Nah, kemudian ada bisikan-bisikan, sudah jangan kerja, sudah bunuh diri saja. Nah, ini termasuk bisikan, ini termasuk gangguan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "As-syaitanu ya'idzukumul faqra." Setan ini membisik-bisikkan, mengarahkan kalian kepada kefakiran. Nah, sudah jangan kerja, sudah jangan ibadah, sudah jangan sholat. Nah, ini termasuk daripada gangguan. Kemudian merasakan sakit yang tidak kunjung sembuh, semisal pusing di kepala, mendengung di telinga, kemudian berkedut, nah, di pipi, di mata, kemudian pegal di bahu, atau sakit gigi, sakit mata, tenggorokan, lambung, dan dada sesak tanpa sebab yang jelas. Kemudian sakit-sakit di waktu-waktu tertentu. Misalnya ketika mau masuk maghrib, sakitnya kambuh. Selesai maghrib, sakitnya hilang. Ini juga termasuk salah satu indikasi. Kemudian yang ke-10 yaitu memandang remeh kegiatan ibadah. Nah, memandang remeh kegiatan ibadah dan lupa atau malas zikrullah. Kemudian depresi tingkat tinggi dan pikiran linglung. Yang ke-11, sering merasa sedih secara tiba-tiba hingga menangis tanpa sebab. Kemudian jantung berdebar-debar, nggak ada angin, nggak ada hujan ibaratnya. Kok rasanya galau, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, rasanya sedih. Nah, ini juga termasuk indikasi. Kemudian sering kesurupan. Sering kesurupan baik separuh ingatan ataupun secara total. Nah, ini juga termasuk daripada gangguan yang jelas. Kemudian sering mendengarkan bisikan memanggil namanya sendiri. Merasa ada yang mengajak bicara, mendengar bisikan menyuruh sesuatu kejahatan, semisalnya membunuh, atau memperkosa, atau memukul, atau meloncat dari tempat ketinggian, terjun ke sungai atau ke jurang, menabrakkan diri dan lain-lain sebagainya, atau bunuh diri. Nah, ini termasuk gangguan. Yang ke-14 ialah paranoid, cemas, merasakan bersalah terus, merasa ada yang mengikuti, mengejar, dan mengancam akan membunuh. Ini juga termasuk. Kemudian sering mencium bau-bauan wewangian, bau-bau wangi, bau kembang, atau bau dupa, atau bau anyir, atau bau busuk, atau bau bangkai yang tidak terlihat sumber baunya, atau hanya dia saja yang mencium baunya. Ini termasuk adalah indikasi. Kemudian di dalam kitab ini juga dijelaskan bahwasanya pusing seperti berlebihan, vertigo, dan melihat benda-benda seakan-akan bergerak, berputar, kemudian terbalik, miring, dan lain sebagainya, ataupun melihat benda ini berpindah tempat. Nah, ini termasuk gangguan. Atau melihat seperti binatang di dalam rumah, melihat ular, tapi yang lain tidak melihat. Ini juga termasuk gangguan. Kemudian sering melakukan tindakan-tindakan aneh, tanpa disadari atau di luar kendali, seperti ada yang mengendalikan dan tidak bisa menahan dalam kondisi sadar sekalipun. Yang ke-18 yaitu memiliki kemampuan supranatural. Semisal tiba-tiba dapat meramal,
tiba-tiba kemudian dapat menerawang, membaca pikiran orang, atau mengetahui peristiwa yang akan terjadi, melihat atau merasakan keberadaan makhluk halus baik sekilas ataupun jelas. Nah, ini juga termasuk. Yang ke-18 yang selanjutnya ialah rasa sakit di salah satu anggota badan yang tidak terdeteksi oleh dokter. Sakit-sakit badan, tapi dideteksi dokter tidak ada penyakitnya. Ini salah satu gangguan atau punya penyakit tapi tidak ditemukan di medis setelah dicek. Sering tertawa sendiri, semisal melihat makhluk lucu yang tidak dilihat orang lain, susah tidur, insomnia. Nah, ini bahasa kedokterannya insomnia. Ini juga salah satunya gangguan. Gelisah, cemas, kemudian sering terbangun di malam hari dalam kondisi akut. Biasanya baru bisa tidur jam 3 pagi atau tidak tidur sama sekali, atau tidak tidur berhari-hari. Ini juga termasuk daripada gangguan. Kemudian susah bangun dan banyak tidur. Susah bangun dan banyak tidur, sehingga tidak bisa melakukan ibadah dan aktivitas yang diinginkan. Kemudian ketindihan. Ketindihan seperti ditindihi sesuatu. Mimpi seakan-akan dihimpit benda yang berat dan sulit untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut. Atau mimpi melihat sesuatu yang mengancam dan menakutkan, seperti ingin berteriak minta tolong namun mulut seperti terkunci. Pernah Anda merasakan seperti itu? Kalau saudara-saudari sekalian, ikhwan wa akhwati fillah, saudara-saudaraku sekalian, pemirsa Ruqyah dimanapun Anda berada, merasakan sering ketindihan, ini salah satu indikasi ditempelin jin. Makanya sebelum tidur hendaknya kita pakai adab-adab tidur, berwudu dan lain sebagainya, agar kita tidak ketindihan. Mandi ayat, membaca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ditiup di telapak tangan, kemudian diusap ke seluruh tubuh. Ini termasuk pembenteng diri kita agar kita tidak ketindihan. Kemudian mimpi melihat sesuatu yang mengerikan atau melihat berbagai binatang menyeramkan, semisalnya ular, serigala, kemudian harimau dan lain sebagainya. Kemudian sering mengigau, kemudian tertawa, menangis, berteriak, mengomel, merintih, atau bahkan jalan-jalan pada saat tidur dalam kondisi mata yang tertutup. Kemudian mimpi seolah-olah jatuh dari tempat ketinggian. Dan semua yang berkaitan dengan tempat tinggi, seperti mendaki tempat yang tinggi, semua mimpi tentang kuburan, melihat kuburan, kemudian melihat proses penguburan, menguburkan, dikuburkan, atau duduk-duduk di kuburan, tempat sampah atau jalan dan lingkungan yang seram dan mengerikan. Nah, kemudian mimpi melihat orang yang aneh seperti tinggi sekali, tinggi, hitam dan lain sebagainya. Kemudian pendek sekali atau mungkin putih sekali atau hitam sekali. Nah, ini termasuk gangguan. Kemudian mendengkur dengan keras seperti harimau dan lain sebagainya. Giginya berbunyi ketika tidur. Krek, 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 krek. Nah, ini termasuk. Bisa jadi dia ini mungkin punya ilmu gaib, sehingga jin khatam-khatamnya ini tadi yang menggerak-gerakkan giginya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian mimpi melihat atau bertemu keluarga yang sudah meninggal, melihat mayat, mimpi orang mati, mimpi berbicara dengan orang yang mati, dan semua mimpi yang berhubungan dengan kematian. Kemudian mimpi melihat sesuatu peristiwa dan keesokan harinya mengalami peristiwa persis seperti yang dialami dalam mimpi tersebut. Nah, gejala ini biasa disebut dengan, kalau bahasa orang sekarang ini, deja vu. Deja vu itu salah satu gangguan. Nah, itu bukan kelebihan. Sebagaimana orang indigo. Indigo itu bukan kelebihan, hadirin yang dimuliakan Allah. Indigo itu adalah kekurangan dan penyakit. Nah, mereka yang mampu melihat-lihat indigo begini begitu, ini wajib diruqyah. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya telah dijelaskan oleh ulama-ulama salaf, dijelaskan dalam kitab-kitab banyak sekali, bahwa barang siapa yang mengaku dirinya mampu melihat jin, maka sesungguhnya dia ini dalam keadaan gangguan. Matanya ini perlu diruqyah.
Jadi ustadz-ustadz ruqyah, peroki, ahli ruqyah seperti kami dan teman-teman sekalian ini tidak ada kuasa untuk melihat makhluk-makhluk halus bangsa jin. Nah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada orang-orang tertentu mukasyafah, ahlul kasyaf. Nah, sebagaimana Imam Ibnu Hanifah atau Imam Hanafi. Nah, ini pun tidak disebarluaskan. Kemudian tidak diungkapkan karena ini banyak menimbulkan fitnah. Kalau sekarang orang yang punya kekurangan seperti yang dikatakan indigo ini dianggap adalah kelebihan. Bahkan banyak orang berbondong-bondong datang bertanya begini dan begitu, masalah masa depan, masalah ini sungguh amat sangat tidak boleh jatuh dalam kesyirikan. Nah, ini hukumnya syirik. Orang yang datang kepadanya ataupun yang bertanya kepadanya, ya, jangankan ibadahnya, sholatnya selama 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita bertobat kepada Allah. Mungkin barangkali kita ada melakukan hal-hal seperti itu. Kemudian sering sekali mengalami peristiwa kecelakaan kendaraan, ngantuk di jalan atau bahkan gerakan tangan yang tidak bisa dikendalikan, ataupun berbagai kecelakaan saat mau pergi dakwah atau pergi untuk kebaikan. Sering sekali terjadi seperti itu. Nah, ini termasuk salah satu gangguan. Maka apabila kita masuk ke dalam WC, masuk ke dalam tempat BAB, buang air besar, maka jangan lama-lama dan jangan pernah bermusyawarah, jangan pernah memikirkan atau memplanningkan ini nanti mau kemana ya, ini mau kemana ya. Jangan. Ini pikiran kita akan dibaca oleh bangsa jin, dan ketika kita berangkat, apalagi lupa baca doa berpergian ya, maka ini akan diganggu. Banyak diantara kita yang tidak membaca doa bepergian dan tidak membaca doa naik kendaraan. Padahal mudah sekali. Ketika keluar rumah mau bepergian, membaca doa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian kita naik kendaraan, bertakbir 3 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Inilah doa naik kendaraan sehingga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Ini juga doa ketika kita ingin keluar safar kepada tempat yang kita tuju. Insyaallah kalau kita sudah berdoa, kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u saiful muslim. Doa ini senjatanya orang Islam. Kemudian gangguan yang selanjutnya adalah, nah ini termasuk impotensi. Ini termasuk salah satu gangguan. Sering terjadi pada mantan praktisi ilmu hitam, nah, semisal dukun, impotensi, atau mungkin dia nggak punya anak bertahun-tahun. Nah, ini sepertinya dia mempunyai ilmu-ilmu supranatural. Kemudian sebagai praktisi ilmu tenaga dalam, praktisi ilmu kebatinan, senam pernapasan, kemudian khodam, amalan wirid yang overdosis ya, yang tidak ada tuntunannya. Nah, kemudian ilmu laduni instan, susu aktivitas dengan baiat yang pengisian itu. Nah, ini nggak dibenarkan. Pernah mengamalkan wirid aneh seperti wirid-wirid yang overdosis misalnya. Nah, pernah terjadi. Dan itu saya saksikan langsung. Ini mereka zikir, mereka wirid tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi kerasukan, hadirin yang dimuliakan Allah, kemasukan. Kalimat la ilaha illallahnya itu hak, benar, tetapi yang mengucapkannya yang tidak benar. Hatinya, lisannya, pikirannya tidak selaras. Hatinya, lisannya, pikirannya entah kemana-mana, tidak menghadirkan sebagaimana keagungannya Allah. Nah, maka yang hadir yang lain, hadirin maka Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya baik dan benar, tetapi yang menzikirkannya tadi niatnya salah dan overdosis. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk mandul. Jin bersarang di dalam rahim atau menghalangi daripada sel telur atau indung telur yang masuk ke rahim. Ini termasuk salah satu gangguan, atau bahkan sampai merusak setiap janin yang sudah jadi atas suruhan dukun. Ini sering sekali terjadi, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Istrinya mengandung sudah 4 bulan atau bahkan 6 bulan, tiba-tiba menghilang dari perutnya. Nah, ini termasuk adalah salah satu gangguan, hadirin Allah. Maka kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ketika kita masih muda, masih lajang, masih gadis, dulu kita dikasih-kasih atau dimandikan ini, dimandikan itu.
diminumkan ini, diminumkan itu yang tidak sesuai dengan syariat dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian dirajah tubuh kita, ditulis-tulis. Hati-hati hadirin Allah, ini bisa jadi penghalang kita sehingga kita tidak punya anak, tidak punya keturunan, susah punya keturunan, ataupun kalau punya pasangan sering berpisah, sering cerai, bisa jadi seperti itu. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemudian penyakit-penyakit yang sudah menahun seperti kista, miom, kanker dan lain sebagainya. Ini juga termasuk salah satu daripada gangguan, karena apabila jin sudah bersarang lama di dalam tubuh seorang manusia, apabila dia bersarang di pikiran, di otak, maka mungkin bisa jadi kanker, tumor dan lain sebagainya. Maka jauhkan pikiran-pikiran kita ini dari pikiran-pikiran yang buruk sangka. Nah, maka berburuk sangka ini tidak boleh. Berprasangka saja dikatakan inna ba'dadh-dhanni ismun, sesungguhnya berprasangka itu ismun, yaitu dosa. Maka kita harus berhati-hati dalam berprasangka. Pikiran dikendalikan, hati kita dikendalikan. Istiqomah dalam zikir. Nah, maka kita amalkanlah istiqomah zikir pagi dan petang. Kemudian indikasi-indikasi lainnya adalah ini pikiran kotor, fiktor. Jin bersarang di mata laki-laki dan mengendalikannya saat memandang lawan jenis hingga tidak berkedip. Nah, kadang jin ini bersarang di kemaluan laki-laki dan dada berupa hawa panas. Itu kalau perempuan di dada, hawa panas bagi perempuan, dan membuat pikirannya kotor saat melihat lawan jenisnya. Maka apabila kita melihat lawan jenis kita, kalau dia misalnya tidak menutup aurat, segera kita berlindung kepada Allah hadirin. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Ini bagi laki-laki yang melihat wanita yang tidak menutup aurat. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnahnya wanita. Tapi kalau wanita itu dia berpakaian hijab sempurna, bahkan menutup auratnya sempurna, wajahnya pun ditutup, ya, bernikah, bercadar. Nah, siapa sih yang tidak kepingin punya istri yang tutup aurat sempurna, bernikah, bercadar? Maka kita meminta kepada Allah. Ada doanya, yaitu Allahumma inni as'aluka mar'atan salihatan. Ya Allah, aku meminta kepadamu wanita yang saleh. Nah, ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, yaitu stroke ringan, ini juga gangguan. Tidak bisa berdiri saat mau sholat, kesemutan, ya, atau tidak bisa melakukan gerakan-gerakan tertentu dalam sholat, ini termasuk gangguan. Hipertensi, jantung bocor, paru basah, batuk menahun, kolesterol, asam urat, pengapuran, dan penyakit lain yang tidak kunjung sembuh. Hal ini bisa disebabkan secara medis atau sihir. Untuk membedakannya cukup membacakan surah Al-Fatihah dan ditiupkan ke tangan atau ke air, lalu diletakkan, ditempelkan di tempat yang sakit atau diminum kalau air. Jika terjadi rasa panas atau bertambah sakit, maka itu adalah sihir. Kemudian jomblo menahun, sulit menikah, sulit dapat jodoh yang cocok, tidak mau menikah, atau selalu melihat calon suami atau calon istri tiba-tiba menjadi mengerikan hingga akad yang akan direncanakan ini bubar. Atau kira-kira ada seorang laki-laki yang suka kepadanya, dianya nggak suka, atau dianya suka kepada seorang laki-laki tapi orang yang tidak suka, ini bisa jadi ada sihir. Nah, ada terkena daripada gangguan jin. Jomblo menahun. Arti jomblo menahun ini bukan berarti pacaran, ya, tapi jomblo menahun ini tidak menikah. Maka segeralah menikah. Nah, wahai pemuda-pemuda yang masalah sabab, segeralah kalian menikah. Nah, kalau belum mampu, berpuasalah. Maksudnya berpuasa ini adalah menahan hawa nafsu daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi pemuda-pemuda yang belum menikah, banyak-banyak berpuasa kalau belum mampu. Tapi kalau sudah mampu, maka segeralah menikah. Karena menikah ini juga obat. Bagi mereka yang mungkin sakit-sakitan menahun, kerasukan, nggak sembuh-sembuh, diruqyah begitu juga, maka hijrah, menikahlah, segera menikah. Kemudian daripada itu, kita juga menjaga amalan. Percuma kita diruqyah atau kita mencari solusi dalam agama ini dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, tetapi kita tidak menjaga amalan-amalan kita, terutama sholat. Bagi wanita ini, kalau tidak tutup aurat, ya, ini percuma saja, ya. Maka iblis, jin, dan bala tentara ini bisa masuk dari ujung-ujung pangkal rambut-rambut kalian, ya. Maka tutuplah aurat secara sempurna.
Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, pemirsa ruqyah dimanapun Anda berada, salah satu gangguannya lagi yaitu kedutan di sebagian atau seluruh tubuh dengan frekuensi yang mengganggu. Kedutan seperti goyang-goyang, kemudian ada mendenging, suara mendenging di kuping. Nah, ini termasuk gangguan. Kemudian anak yang hiperaktif dan sangat nakal, bertenaga super saat marah. Nah, ini juga ada gangguan. Susah dibangunkan sholat dan tidak mau belajar mengaji, dan membantah dengan sorotan mata yang tajam dan aneh. Nah, kemudian anak indigo, sering ngobrol sendiri dan mengaku memiliki teman gaib atau memiliki kemampuan melihat jelmaan makhluk halus. Nah, ini juga gangguan. Atau ada seseorang yang mengatakan, wah, saya melihat ada orang tinggi besar di belakang kamu yang mengikuti kamu. Ada orang memakai jubah, memakai sorban yang mengikuti kamu. Ah, ini hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, jangan dipercaya, jangan diyakini. Nah, ini bisa jadi mata dia atau dirinya yang kena gangguan. Nah, yang mengatakan seperti itu yang perlu diruqyah dan diobati. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi daripada salah satu gangguan-gangguan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi pemirsa ruqyah dimanapun Anda berada. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihan datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan datang daripada diri saya sendiri. Pada Allah saya mohon ampun, kepada pemirsa ruqyah dimanapun Anda berada saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.